Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Allah Ta'ala: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat kelak menjadi syafaat bagi mereka yang membacanya, bagi mereka yang menjadikan Al-Quran temannya, bagi mereka yang dipenuhi hari-harinya dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, sesuai dengan hukum-hukumnya, tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Kemudian berikut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari kami, bukan golonganku seorang di antara kalian yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai tempat dia bersenandung, sebagai tempat dia untuk melantunkan, ya. Maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai bacaan kita dalam setiap harinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wahai manusia, engkau tidak mengetahui apa yang telah Allah siapkan di akhirat kelak dari apa-apa yang dapat melezatkan penglihatan matamu. Min qurrati a'yunin, qurratu a'yun, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka bersemangatlah, karena Allah tidak pernah menentukan balasan bagi kita. Tentunya Allah akan memberikan balasan yang lebih besar. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin aqulu alifun harfun wa lamun harf wa mimun harf. Adapun aku mengatakan alif itu harf, satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dalam setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Kembali pada pelajaran kita hari ini, syarah matan Tuhfatul Atfal, yang telah sampai pada halaman 37. Kemarin kita membahas pada halaman 36, 35 dan 36, sedikit kita murojaah, yaitu tentang ikhfa asy-syafawi, yang artinya adalah menyembunyikan dalam pengucapan di dua bibir. Ikhfa asy-syafawi, ya, halaman 35, latihan murojaah. Apa itu ikhfa asy-syafawi? Hiya nutqul mim as-sakinah idza waqa'a ba'dahuma ma'a ba'in bil gunnah, ya. Yaitu seseorang menyembunyikan makhrajnya mim yang sukun tadi ketika bertemu dengan huruf ba, dan menyebutannya itu dengan gunnah. Itu ikhfa syafawi. Contohnya apa? Tarmihim bihijarah, ya kan? Tarmihim, mim sukun, harus tanya bihijarah. Maka mimnya di sini disembunyikan. Tarmihim, langsung ke makhraj ba, bihijarah. Itu ikhfa syafawi. Hurufnya apa? Ba, sudah, titik. Hurufnya ba. Itu di huruf nun sukun, mim sukun dan tanwin. Kalau ba dihukum nun sukun dan tanwin, hukumnya iqlab, ya kan? Tapi kalau di mim sukun dibaca ikhfa syafawi. Sudah itu aja. Kemudian hukum yang kedua di dalam mim sukun dan tanwin, mim sukun dan tanwin, bukan nun sukun, simpan. Yang mim sukun itu ada setelah ikhfa, idgham, idhar. Ikhfa udah, mim sukun ketemu ba, dibaca ikhfa. Idgham, ada idgham mutamathilan, idgham mutajanisan, idgham mutaqariban, idgham mutabaidan. Ya, itu di idgham. Kita baru bahas yang idgham mutamathilan yang kemarin. Idgham mutamathilan ada 3. Sughra, kubra, mutlak. Ingat ya? Yang sughra ketemunya 2 huruf, yang awalnya sakin dan yang setelahnya berharakat. Masih ingat? Itu idgham mutamathilan sughra. Contohnya min nutfah. Min nutfah, ya kan? Yudrikum, sama-sama. Min sendiri, nutfah, ya. Nun
juga, nun ketemu nun, sama hurufnya. Kalau yang sughra gimana? Yang sughra tadi. Yang kubra gimana? Dua-duanya berharokat. Ya, ketemu berharokat. Seperti tak mana, aslinya tak manuna, dhammah fathah, tak manuna. Tapi di dalam qiraah Hafs nggak ada, diidghamkan langsung. Contohnya nggak ada, tapi hukum asalnya ada. Paham ya? Yang mutlak gimana? Yang mutlak ketemu nun sukun, yang lawannya sughra. Mutlak itu awalnya berharokat, setelahnya sukun. Ma nansakh min ayatin, ma nansakh. Nun, tapi awalnya berharokat, itu mutlak. Udah itu aja. Itu hukum mim sukun dan tanwin mutamathilan. Sughra, kalau yang awalnya sukunnya adalah huruf pertama, yang kedua baru berharokat. Sughra, mutamathilan sughra, mutamathilan kubra, dua-duanya berharokat. La ta'manna makanni, aslinya makanuni, tapi qiraah Hafs enggak ada. Qiraah kita enggak ada. Ya. Terakhir baru mutlak. Yang lawan dari sughra, awalnya berharokat, setelahnya sukun. Manasakh gitu, jelas. Kemudian hari ini kita akan mengambil hukum yang ketiga, yaitu izhar asy-syafawi. Halaman 37. Ya. Al-hukmu tsalits, paling atas tuh. Hukum ketiga. Ya kan? Tsalits artinya tiga. Izhar asy-syafawi, ya kan? Izhar asy-syafawi. Izhar artinya jelas, asy-syafawi artinya bibir. Jadi menyebutkan huruf dengan huruf yang lainnya ketika bertemu dengan jelas di kedua bibir. Paham ya? Kalau tadi ikhfa berarti disembunyikan. Kalau idgham menggabungkan. Kalau izhar jelas. Beda, mim beda, huruf setelahnya beda. Dibaca baitnya. Al-bait yang ke-22, wa tsalitsul izharu fil baqiyah min akhrufin wa sammiha syafwiyah. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadiha fa'rifi. Bisa dibaca? Wathalisul izharu mumtaz. Mumtaz. Ya. Liqurbiha mumtaz. Ayo. Wathalisul langsung aja. Wathalisul izharu mumtaz min ahrufin mumtaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi dua bait ini membahas tentang hukum izhar asy-syafawi. Artinya apa? Watsalitsul izharu fil baqiyah, ya kan? Dibaca. Watsalitsul izharu fil baqiyah, hukum yang ketiga adalah izhar fil baqiyah, di sisa-sisa huruf. Kita udah ambil huruf mim, ya kan? Dan kita udah ambil huruf ba. Huruf mim dibaca idgham mutamathilan. Huruf ba dibaca ikhfa asy-syafawi. Sisanya dibaca izhar asy-syafawi jika sebelumnya mim sukun atau sebelumnya adalah mim sukun. Paham ya? Watsalitsul izharu fil baqiyah, hukum yang ketiga adalah izhar di dalam sisa huruf hijaiyah yang berikutnya. Min ahrufin wa sammiha syafwiyah, dari huruf-huruf hijaiyah yang dinamakan dengan syafwiyah. Maka izhar syafawi jadinya. Ya kan? Kita baca. Qala syarih rahimahullah, ay al-hukmu tsalits min ahkamil mim as-sakinati wa izharu syafawi 'inda baqiyatil ahruf. Hukum yang ketiga min ahkam, dari hukum-hukum mim sukun, wa izhar, yaitu adalah izhar asy-syafawi. Izhar di mulut. Inda, menurut baqiyatil ahruf, di sisa-sisa huruf yang lainnya. Kok sisa huruf? Berarti ada yang diambil sebelumnya. Apa yang diambil sebelumnya? Mim di idgham mutamathilan, ba di ikhfa asy-syafawi, ya. Ta'rifnya apa itu izhar asy-syafawi? Hafalin ya, biasanya ta'rif itu memudahkan kita untuk mengingat. Wa izharul mim as-sakinah, menjelaskan dalam penyebutan mim yang sukun inda jami'il ahruf, ketika bertemu huruf-huruf hijaiyah selain ba dan mim karena sudah ditentukan hukumnya. Ma'ada al-ba wal mim, kecuali ba dan mim yang tadi, ya.
Jadi apa izhar syafawi? Menjelaskan dalam penyebutan mim sukun ketika bertemu huruf hijaiyah kecuali ba sama mim. Kenapa? Ba ikhfa syafawi, mim idgham mutamatsilan. Udah. Tasmiyatuhu, penamaan ini, kenapa dinamakan ini? Yusamma bi izhar asy-syafawi, disebut dengan penjelaskan dalam dua bibir. Itu adalah li'annal mim as-sakinah, karena mim yang sukun takhruj min bainasy syafatain, keluar dari dua bibir, ya kan? Min ba'di am khuliqu min ghairi, semua kata dari mim, dari dua bibir, maka disebut dengan ikhfa asy-syafawi, izhar asy-syafawi, penyebutan yang jelas dalam mim sukun. Kemudian lanjut bawahnya sababuhu, kenapa jadi izhar syafawi? Kenapa? Taba'ud al-mim fi makhrajiha, sama apa? An ma'zami hurufil izhar. Jadi mim sukun dan huruf hijaiyah selain ba dan mim itu makhrajnya jauh sama mim, makanya dijelaskan. Nggak mungkin bisa digabung karena makhrajnya jauh. Paham ya? Kalau ikhfa, sebabnya kenapa dia disembunyikan ikhfa? Seperti tarmihim bihijarah, karena dekat. Tarmihim bi, gampang kan? Langsung. Tapi kalau yang izhar seperti an'amta, bagaimana mau digabungkan mim dan huruf ta? Makhrajnya ta di atas, mim di bibir, nggak mungkin. Makanya dijadikan izhar, jelas, dibaca mimnya dengan jelas. Kalau ikhfa, tarmihim bi, mim sama ba, di sini keluarnya dari dua bibir. Bagaimana mau digabungkan? Bagaimana mau dijelaskan? Orang sama-sama keluar dari situ. Paham ya? Itu makanya disebut dengan izhar asy-syafawi. Contohnya izhar asy-syafawi gimana? Ada dua kalimat. Dalam satu kalimat dia menjadi izhar asy-syafawi atau dua kalimat. Yang dalam satu kalimat contohnya tamsun, ikutin. Tamsun, mim, tam, setelahnya huruf sin. Bagaimana ketemu huruf sin dan huruf mim, makhrajnya ketemu? Nggak mungkin. Makanya jadikan izhar, dijelaskan mimnya dibentuk huruf sin baru. Tapi kalau ikhfa seperti tadi, tarmihim bi, sama makhraj sama keluarnya, gimana mau dibedakan? Nggak bisa. Makanya dijadikan digabung ikhfa. Kemudian contoh berikutnya, ikutin ya. An'amta, an'amta. Ini ada dua hukum. Nun ketemu mim dibaca apa? Nun sukun ketemu mim, udah lewat nih. Bukan yang ini. Udah pelajaran yang lalu. Nun sukun ketemu mim. Izhar hurufnya hamzun fahaun summa ainun ha'u, enggak ada huruf mim. Berarti izhar dibuang, tinggal iqlab, idgham sama ikhfa. Iqlab enggak mungkin karena hurufnya cuma ba. Itu tinggal dua. Idgham sama ikhfa. Ikhfa hurufnya apa? Sayfda sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tughang zalimah, enggak ada mim. Tinggal idgham. Idgham ada dua, bi gunnah bila gunnah. Bi gunnah, mumtaz. Kalau yang bila gunnah hurufnya lam sama ro, 100 ya. Jadi an'amta, nun ketemu ain, gunnah dua harokat karena dia apa tadi? Idgham bi gunnah. Ini dalam hukum nun. Sekarang bisa dibaca kitabnya ya. Sekarang mim ketemu ta. Mim ketemu ta. Hukumnya izhar asy-syafawi. Sesuai dengan bab. Paham ya? Izhar asy-syafawi. Ini contoh dalam satu kalimat. Sekarang contoh dalam dua kalimat. Wa qad yakunu fi kalimatain. Mungkin bisa berupa dalam dua kalimat. Bagaimana contohnya? Ikutin ya. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Mumtaz ya, bacaannya bagus. Kuntum, ada nun, kun ya kan? Tum ketemu ta, nun ketemu ta dibaca, udah lewat nih. Nun sukun ketemu ta dibaca. Kalau iqlab nggak mungkin, hurufnya ba doang. Kalau idgham, kalau izhar hurufnya hamzun fahaun udah jelas. Dibaca ikhfa. Sifda sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tughang zalimah. Jadi hurufnya udah jelas. Kuntum, gimana membaca ikhfa? Menggantungkan lidah di rongga mulut.
Kultum, anak bagus, dan dengar tadi bacaannya ada bagus ya. Kultum, jangan kun, itu izhar. Kun, sentuhan ke atas, izhar. Tapi digantungkan. Kultum. Kemudian baca ya contohnya. Mim ketemu ha. Inilah contoh sesuai dengan bab. Dibaca izhar asy-Syafawi. Jelas, mimnya dibaca. Kuntum khaira ummah. Ikutin. Mumtaz. Contoh berikutnya. In kuntum sadiqin. Mim sukun ketemu sad, dibaca izhar asy-Syafawi. Jadi, ringkasan dari izhar asy-Syafawi adalah semua huruf yang bertemu mim sukun dibaca izhar jelas asy-Syafawi kecuali huruf ba dan mim. Karena huruf ba hukumnya ikhfa asy-Syafawi. Kalau huruf mim hukumnya idgham mutamatsilan dan lain sebagainya. Hukumnya yang baik yang lain apa? Sin, ta, qaf dan lain sebagainya semua dibaca izhar asy-Syafawi ketika bertemu nun mim sukun. Kemudian bait berikutnya, wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadiha fa'rifi. Adapun dalam hukum ini, berhati-hatilah ketika menyebutkan waw dan fa ketika bertemu dengan huruf mim. Kenapa? Liqurbiha, karena dekatnya mereka. Walittihadiha, dan bersatunya mereka. Fa'rifi, maka ketahuilah. Jadi huruf ikhfa izhar asy-Syafawi apa aja? Semua huruf kecuali ba dan mim. Terus di sini disebutkan berhati-hatilah dalam dua huruf. Apa itu? Waw dan fa. Kenapa? Karena sifatnya hampir sama, makhrajnya hampir sama. Waw sama fa dengan mim, ya. Kita baca syarahnya. Ihdzar ayyuhal qari, maka wahai pembaca Al-Qur'an, hati-hatilah engkau jika datang kepadamu mim sukun, kemudian setelahnya waw dan fa, agar mereka berdua tidak bersembunyi dari mim. Bagaimana itu? Nanti. Fi hadzaini harfaini, dalam dua huruf ini. Contohnya, misalu dzalik, wahum fiha, ya. Wahum fiha khalidun. Ikutin. Alaihim waladdallin. Karena kalau enggak berhati-hati, jadinya mim dibaca waw, jadinya mim dibaca dhammah. Humu fiha, malas dia mengucapkan mim dengan benar. Hum fi, susah kan? Hum fi, hum fiha khalidun. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi alaihim wa, bukan alaihimwa. Alaihimwa malas, enggak, mimnya harus ditutup. Alaihim wa. Gitu. Makanya disebutkan di sini wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadiha fa'rifi. Berhati-hatilah engkau ketika bertemu mim dengan huruf waw serta fa, karena dia akan hilang dari makhrajnya, dari penyembunyiannya. Ya kan? Alaihim wa, bisa jadi alaihimwa, alaihimwa, tipis aja perbedaannya, tapi salah. Bisa jadi lahn, bukan lahn jali, bukan lahn khafi lagi, lahn jali lagi bahkan. Ya. Jadi dibaca alaihim wa, ditempukkan gitu ya. Gimana ya? Ditempelkan dua bibirnya membentuk mim sukun. Ini sudah cukup, pembahasan mim sukun selesai. Ada 3. Apa itu tadi? Ikhfa asy-Syafawi hurufnya cuman ba. Idgham ada 4. Idgham mutamatsilan, mutaqariban, mutajanisan, mutabaidan. Kita baru ambil mutamatsilan yang ada sughra, kubra, wusta tadi. Hurufnya mim dan yang semisalnya. Ya kan? Sekarang yang terakhir dibahas tadi barusan, izhar asy-Syafawi. Hurufnya apa aja? Semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Udah. Mim sukun udah selesai. Sekarang kita masuk Al-Faslur Rabi, halaman 38.
Bab yang keempat. Ahkamul lami al walamul fi'il. Hukum alif lam. Ya. Dan lam al fi'il. Apa itu? Maksudnya di sini adalah alif lam yang menjadikan ma'rifah. Ingat ya bahasa Arab? Kitabun, buku. Ketika masuk padanya al-kitabu, ya kan? Maka itu menjadi ma'rifah. Menjadi itu adalah buku kan? Kalau kitabun aja, alnya nggak ada, maka kitabnya menjadi nggak jelas. Entah itu di situ, di mana, pokoknya buku. Tapi kalau udah ada al, maka itu menjadi ma'rifah, ya kan? Itu al. Maka ini di dalam Al-Quran, bagaimana penyebutan al ini? Karena dia ada dua. Ingat ya, Qamariyah sama Syamsiyah. Kemudian sama lamul fi'il. Apa itu lamul fi'il? Lam yang ada di dalam fi'il. Seperti qala, artinya apa? Dia mengatakan. Yaqulu, qul. Qul ini gimana lamnya ini membacanya? Qul. Kita kan selama ini belajar praktek ya kan, bukan teori. Jadi kita baca benar qul, tapi teorinya gimana gitu. Paham ya? Qala syarih rahimahullahu ta'ala, al-lamul waridah fil Qur'an, lam yang datang dalam Al-Quran itu imma mutaharrik, terkadang berharokat, wa imma sakinah, dan terkadang sukun. Yang mutaharrik jelas kita baca. Yang sukun gimana bacanya? Wasakinatu khamsatu anwa, adapun lam yang datang dalam keadaan bentuk sukun itu ada 5 macam. Bukan hanya 2 tadi, lamul fi'il sama lam Syamsiyah Qamariyah, bukan. Ada 5. Apa itu? Lamut ta'rif. Lamut ta'rif seperti tadi, al-kitabu. Ya. Kemudian lamul fi'il. Apa itu lamul fi'il? Lam yang menjadi satu kalimat dalam fi'il. Seperti tadi, qala, yaqulu, qul. Lamnya sukun. Di dalam Al-Qur'an lam itu datang dalam 2, sukun atau harokat. Yang sukun datang 5 bentuk. Dalam keadaan ta'rif seperti al-kitabu, dalam keadaan bentuk menjadi fi'il seperti al-qul huwallah, ya kan? Itu ada dalam Quran, qul huwa. Kemudian yang ketiga, lamul ism. Lam bukan di dalam fi'il, tapi di dalam isim. Karena bahasa Arab ada 3 kan? Isim, fi'il sama huruf. Yang di fi'il udah, yang di isim. Seperti apa? Sultan. Lamnya gimana nih? Sultan ini bukan fi'il, tapi huruf. Kemudian yang keempat, lamul harf. Seperti apa? Hal yastawiyani masala. Hal yastawiyani masala. Apakah akan bersama dalam suatu mencontohkan sesuatu? Maka hal di sini adalah harf, ya kan? Jadi sudah ada lamul ta'rif, lamul fi'il, lamul isim, lamul fi'il. Yang terakhir lamul amr. Lam untuk menyuruh. Sebenarnya ini belum ada di pembahasan kita dalam bahasa Arab. Jadi gini, lamul amr ini dalam bahasa Arab itu kan ada 3. Fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan telah lewat, ya kan? Fi'il mudhari yang menunjukkan telah datang. Fi'il amr yang menunjukkan akan datang, perintah. Seperti kataba, yaktubu, uktub. Dia telah menulis, dia sedang menulis, dia tulislah. Oke. Nah, kalau amr jelas, kita bisa merintah seseorang, sebut nama. Tapi kalau fi'il mudhari, dia sedang menulis. Bagaimana kita menyuruh orang dengan fi'il mudhari, dengan fi'il yang sekarang kita bisa nyuruh. Dia sedang menulis, bagaimana kita perintah dengan kalimat itu? Apa tadi? Yaktubu. Maka tambahin namanya lam. Liyaktub. Agar dia menulis. Jadi fi'il yang tadinya dalam keadaan sekarang bisa berubah menjadi nanti. Ditangani dengan adanya liyaktub. Paham ya? Ini disebut dengan lamul fi'il, lamul amr. Jadi lam dalam bahasa dalam Al-Quran datang dalam 5 bentuk. Lamut ta'rif, al-kitabu, atau lamul fi'il seperti qul, atau lamul isim seperti sultan, atau lam harf seperti hal yastawiyani masala, atau yang terakhir seperti lamul amr, liyaktub. Paham ya? Itu aja dalam Al-Quran. Adapun di sini di dalam bait ini cuma disebutkan 2. Lamul fi'il sama lam ta'rif. Bisa dibaca baitnya? Lillami al-halani, lanjutkan. Mumtaz, lanjut. Mumtaz.
100. Sudah, itu dulu. Jadi ini pembahasan di sini hukmul lam al. Bagaimana kita membaca al-kitab di dalam Al-Qur'an dengan huruf yang sebelumnya? Bagaimana membacanya? Itu terbagi menjadi 2, lamul qamariyah sama lam syamsiyah. Masih ingat ya? Lamul qamariyah bagaimana, lam syamsiyah gimana? Itu yang kita bahas. Bait yang dibacakan tadi artinya adalah lillami al-halani qabla ahrufi. Lam memiliki 2 keadaan ketika bertemu dengan huruf-huruf. Awaluhuma izharuha fal ta'rifi. Yang pertama dibaca dengan izhar. Izhar artinya apa? Jelas. Fal ta'rifi, maka ketahuilah itu. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Apa lam yang dibaca dengan izhar? Yaitu dalam 14 huruf. Ya, qabla arba'in ma'asyratin, sebelum 4 setelah 10, maksudnya 14. Ya kan? Itu dalam bagaimana pembagusannya bahasa Arab. Min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hurufnya apa aja? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. 14 ya, semangat. Jadi huruf lam yang dibaca dengan izhar itu disebut dengan lam al-qamariyah. Ini disebut dengan lam qamariyah. Nanti disebutkan terakhir dalam bait syair. Apa aja hurufnya? Min ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Udah itu aja. Jadi huruf ba, alif, kemudian ghain, kemudian ha, jim, qaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, itu semua kalau disebut al setelahnya maka dia menjadi izhar, bukan digabung, idgham. Misaluhu, contohnya. Yang pertama, ketika bertemu huruf ya dengan al. Ketika bertemu huruf hamzah dengan al. Al-imanu. Baca. Wal baladu. Ya kan? Kalau bukan ini dibaca izhar, lamnya dibaca. Al-ghasyiyah. Al-haqqah. Al-jahim. Al-karim. Al-luqud. Al-khaliq. Maka ini semua dibaca izhar, lamnya dibaca. Disebut dengan lam qamariyah. Jelas. Kemudian hukum yang kedua adalah idgham, lamnya digabungkan, yaitu disebut dengan lamush syamsiyah. Apa aja hurufnya itu? Wasanihima dibaca. Mumtaz. 100 ya. Mumtaz. Mumtaz. Dah. Jadi yang kedua disebut dengan lam syamsiyah. Yang pertama disebut dengan lam qamariyah. Hurufnya apa aja? Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Berapa? 14. Yang kedua dibaca dengan idgham, menggabungkan lam dengan huruf yang setelahnya. Apa aja hurufnya? Sifda. Tibsum masir rahman tafuz difdha ni'am. Hurufnya itu aja. Jadi ketika lam bertemu dengan huruf ta, maka dibaca idgham. Ya? Contohnya ikutin. Al-amthilatu. At-tariq. Ya kan? A ketemu lam, ketemu huruf ta, digabungkan. Lamnya enggak dibaca. Enggak dibaca al-tariq, enggak. Paham ya? Tapi at-tariq. Kemudian as-samarat. Ar-Rahman. At-takatsur. Ad-duha. Az-zariyat. An-nahar. Ad-din. As-sama. Az-zaytun. Asy-syaitan. Maka di sini semua enggak pernah dibaca lamnya, enggak ada al-syaitan, enggak. Ya kan? Karena ini lamus syamsiyah. Wal lamul awwal sammiha qamriyah
wa lamul ukhra sammiha syamsiyah. Maka hukum yang pertama tadi disebut dengan lamul qamariyah dan yang kedua disebut dengan lam syamsiyah. Jadi itu ya yang terlewat dari sini, lamul qamariyah, lam syamsiyah sama izhar asy-syafawi. Lanjutkan kemarin pada prakteknya. Kita akan lanjut pada surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, kemarin kita bahas bismillah itu bagian dari Fatihah atau bukan? Bukan. Jadi kalau yang mengatakan bukan, maka dia nggak apa-apa, bacaan bismillahnya nggak salah. Tapi kalau yang mengatakan itu bagian dari Al-Quran, bacaannya harus bagus. Karena itu bagian dari rukun. Batal rukun, batal satu rakaat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Mumtaz. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Mumtaz. Bagus ya? Sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Mumtaz. Bagus semua. Perhatikan dikit aja. Qul ya, ini makhraj ya. Lam itu sukun, dilihat. Sebelumnya dhammah. Jadi lamnya tipis, sebelumnya tebal. Qul. Kembalikan pada sebelumnya. Qul. Ya. Qul ya 6 ini. Ayyuha, jelaskan. Ayyuha, jangan ayyuha, jangan. Ayyuha. Kemudian ini ada alif lam, ketemu kaf. Maka disebut dengan alif lam al-qamariyah. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi lamnya lamnya dibaca karena ini qamariyah bukan syamsiyah. Lanjut ya ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Mumtaz. Sekali lagi. La a'budu ma ta'budun. La panjang, kemudian hamzah ketemu ain, dibentuk ainnya dengan sempurna. A sendiri, ain sendiri. Jangan kecekek dari awal. Enggak. La a'budu ma ta'budun. Udah bagus ya. Lanjut ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Mumtaz. Ini ada dua hukum. Nun sukun dan mim sukun. Nun sukun ketemu huruf ta dibaca ikhfa. Mumtaz. 100, awas. Kemudian mim sukun, mim ketemu antum abidun, ya kan? Wala antum abidu. Mim ketemu ain, dibaca mim sukun cuma ada 3. Izhar, ikhfa, sama idgham. Idgham mutamasilan, mutaqariban, mutajanisan, mutabaidan. Nanti kita bahas. Ini mana ini? Mim ketemu ain, dibaca izhar. Mumtaz. 100. Ya. Kenapa izhar? Hurufnya izhar apa aja?
semua hukum, semua huruf kecuali ba sama mim. Ya kan, jadi mim ketemu ain, mim ketemu shin, mim ketemu hamzah, mim ketemu selain ba sama mim maka dibaca izhar syafawi. Gampang, udah. Kemudian lanjut ayat berikutnya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana panjang, abidum tanwin ketemu mim dibaca idgham mumtaz. Bi gunnah bila gunnah, bi gunnah mumtaz. Bila gunnah berapa hurufnya? Lam sama ra. Jadi dibaca gunnah ya. Wala ana abidum ma, dua. Tanwin ini karena dibaca idgham makanya ada tanwin. Kemudian wala ana abidum ma abadtum, dal ketemu ta. Kita telah bahas di idgham mutamatsilan. Ada tiga. Sughra, kubra, sama mutlak. Sughra yang awalnya sukun, setelahnya harokat. Kalau kubra sama-sama berharokat. Kalau yang mutlak yang berawal harokat, setelahnya sukun. Ini yang mana? Yang pertama mumtaz. Jadi idgham mutamatsilan sughra. Digabungkan makhraj dal sama ta sama. Abadtum sama. Maka dia digabung sughra mumtaz. Karena awalnya sukun, setelahnya baru berharokat. Kemudian lanjut. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini sama ya. Antum dibaca ikhfa 100. Gampang ya. Kemudian lanjut. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum wa, perhatikan, lakum dinukum waliyadin. Di sini ada dua. Mim sukun ketemu dal dibaca hukum mim sukun cuma ada 3. Izhar, ikhfa, sama idgham. Izhar hurufnya semua huruf kecuali ba dan mim. Jadi ini izhar. Lakum di, jelas. Gampang ya? Lanjut. Dinukum wali. Apa ini? Izhar. Tapi ini izhar yang termasuk disebut dengan izhar tasydid di sini ya. Izhar tasydid. Kenapa? Tadi disebutkan wahdar lada wawin wafa an takhtafi li qurbiha wal ittihadiha. Fa'rifi, hati-hatilah ketika engkau bertemu mim sukun dan waw serta fa, karena takut mimnya akan hilang. Maka di sini lakum dinukum waliyadi. Mumtaz ya, paham ya? Jadi baca ikhfa dua-duanya. Cuman yang waw yang kedua perlu diperhatikan, harus sempurna. Satu surat ya, mungkin kita prakteknya hari ini satu surat aja. أقول ما سمعتم أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.